Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, anugerahnya, pertolongannya. Dengan sebab Allah kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini dalam rangka belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu tugas kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu tidak mewarisi harta. Wal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para nabi itu tidak mewarisi harta, akan tetapi mereka mewarisi ilmu agama. Barang siapa yang mengambil warisannya Nabi, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Kita sudah ngambil warisan apa ini dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wis oleh warisan apa ini? Kalau Anda semangat belajar, berarti oleh warisan akeh. Kata orang semangat belajar, ya ora oleh warisan apa-apa, ora ento apa-apa. Makanya ayo semangat, te oleh warisane Nabi. Warisane Nabi ku enak lah, bisa membahagiakan kita, menenangkan kita. Beda dengan warisan duit. Warisan duit stres, nggih mboten, tukaran, iri-irian. Ora ono iri-irian masalah ilmu agama, ora ono. Si aku ngaji, aku ora ngaji, ora ono. Tapi si aku oleh aku oleh saiti itu karam. Makanya orang yang dikasih oleh Allah nikmat, iso ngaji, iso belajar ilmu agama, nikmatnya luar biasa. Baik. Tema kita insya Allah akan membedah judul, karena selalu saya kalau ngaji itu membedah judul. Judulnya itu apa? Engko nang ngaji gak ngerti judulnya piye. Judulnya itu kiat-kiat apa panitia? Kiat-kiat istiqomah. Iki kok judul iki tak bedah jadi 5 poin, 5 topik. Topik pertama, diingat-ingat loh, dicatat. Jadi sampai itu kata tematik itu ingat topiknya aja. Kalau ingat topiknya insya Allah aman ya. Dan ini ciri khas saya kalau saya ngisi tematik, yang dibedah adalah judulnya. Ini semua paham bahasa Jawa toh? Tak pikir ada yang luar negeri gitu. Tema yang pertama yang kita akan bahas dari judul adalah definisi istiqomah. Istiqomah itu apa? Sebelum bahas sesuatu itu harus difahami makna tema itu apa. Udah takoni kayak nasi goreng, apa nasi goreng? Panganan enak ngono wae. Salah. Dia harus ngerti nasi goreng itu apa? Teko segone digoreng, dikei bumbu, enak. Itu jenenge nasi goreng. Nah, kiat-kiat istiqomah kita harus belajar dulu apa definisi istiqomah. Ini judul topik pertama. Topik yang kedua, pembahasannya adalah apa fungsine, apa buah daripada istiqomah.
buahe apa? Kalau ngerti buahe, insya Allah semangat mempelajari iki. Soalnya ngerti buahe, Pak. Ngerti hasilnya. Aku kalau belajar istiqomah iki hasilnya apa? Saiki sampeyan, Pak, tak takoni. Kenapa sih kita kok semangat delek duit? Bengiri nomor gawe, hujan yuk tetap mergawe, nelaut itu Pak, ke laut itu pantangan mati, tapi saya berangkat wae. Apa? Karena dia tahu buah dari aku berangkat itu apa oleh duit, dan duit itu enak, ya orang. Atau sama ngomong duit gak enak aku duitnya. Karena itulah, karena tahu buahnya semangat, maka kita harus ngerti ngapain dibahas kiat-kiat. Ngapain dibahas kiat-kiat? Aku guru ngerti buahnya apa, baru pembahasan ono kiat-kiat. Ya sampean yuk ngapain belajar kiat-kiat? Aku ora sempati blas. Lha ora sempati. Nah aku ora ngerti buahnya apa. Istiqomah itu buahnya apa? Maka tema yang kedua adalah buah dari istiqomah itu apa? Oleh apa kalau aku istiqomah? Yang ku dapat apa kalau aku itu istiqomah? Pun mudenge. Paham nggih? Gale ngantuk lho ya. Judul kedua. Apa tuh Mas? Sampe gak nggo catatan Mas. Apa lho? Apa lho ora? Tak takoni lho ya. Ini harusnya panitia itu nyediakno hadiah. Sopo-sopo sing iso jawab soalnya itu baru semangat. Soalnya apa dikon nyatet ora ono hadiah kok ngono Pak nggih. Jelas nggih? Tab ketiga. Pentingnya apa? Istiqomah itu pentingnya apa? Pentingnya apa istiqomah itu? Keempat, pembagian manusia di dalam istiqomah. Kelima, baru kiat-kiat istiqomah. 5 topik yang akan dibahas di dalam judul. Masih ingat gak lima topik tadi? 1, nomor definisi istiqomah. Nomor kali nomor buah istiqomah. Nomor 3 nomor pentingi istiqomah. Nomor 4 nomor pembagian manusia di dalam istiqomah. Senomor 5 nomor kiat-kiat istiqomah. Kurang deket di sana, nggak dengar suaranya. Oh, gitu ya? Iya. Salah sopo iki. Apa namanya? Deal ya. Oh, kayak luru Pak, jelas ini. Di sono ku di mana, Mas? Oh, akhwatnya di sono toh. Oh, orang ngomong, Mas. Wis. Nah, karena aku dikon dekat tok yo, harus ngerti kenapa aku disuruh mendekat. Kan ngono toh? Nah, dikandani mendekat itu soalnya nak ono akhwat baru semangat. Semangatnya bukan karena akhwat loh yo, bukan, karena harus ada yang mendengarkan dari akhwat. Tapi kalau ustadz mendekat, lo mendekat tuh kenapa? Paham nggih? Padha karo kajian istiqomah, kiat-kiat istiqomah. Belum bahas buah istiqomah kok wis dibahas kiat-kiat iku wis piye? Jelas ya? 5 topik diling-iling. Coba panitia itu sampean Mas. Sampean iki lho sampean. Nah, sing nyupiri aku iku mau kena soal sik. Apa topik kita, Mas? 1. Loh. Sinyale piro iku mau iki? Lho iki guru bahas pembahasannya lho, baru judul tok wis lali. Apa maneh pembahasannya? Tapi khair insyaallah. Sampai ingat mana panitianya nih? Antum Mas. Ada berapa topik?
5. 1. Diteni lu tak takoni mana lu yo? 1. Lupa Mas. Allah Akbar. Senengan Pak? Definisi. Coba lihat bedanya ngaji ditulis karo nggak ditulis. Delok toh. Iku mau orang ditulis orang ngerti. Kalau ditulis ngerti, Bapak ini nulis toh. Makanya tak pelirik iku mau ditulis. Cuma cek tulisannya tepat apa ora iku mau iki. Ha, setengah Pak. Yang kedua buat dari istiqomah. Buat dari istiqomah, nggih. Yang nomor 3. Yang ketiga pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah. Senomor 4. Keempat pembagian manusia dalam istiqomah. Pembagian manusia di dalam istiqomah. 5. Kiat-kiat istiqomah. Wis jel nggih. Wis, do ngopo iki? Ya wis kalau paham ya wis, gak usah diterusno, wis paham kok. Tapi nggih, khair insyaallah. Nyantai Pak, kita nyantai, belajar nyantai. Jangan terlalu sepaneng apa? Sepaneng ya, slow. Sekarang kita masuk pada topik pertama. Apa definisi, apa arti dari istiqomah? Istiqomah itu beberapa buku yang saya baca, diantaranya penjelasan Ibnu Rajab. Titeni ngomong sapa iku mau? Ibnu Rajab. Dikenal Pak ulama kita Ibnu Rajab. Sing dikenal kok penyanyi opo ae. Saiki sing dikenal tuh ulama-ulama kita Ibnu Rajab. Ulama Hanbali. Mazhabnya mazhab Hanbali. Ibnu Rajab berkata, istiqomah iku artine suluku at-tariqi al-mustaqimi la yumnatan wala yusrotan. Istiqomah iku adalah menempuh jalan yang lurus, ora belok ke kiri, ora belok ke kanan, lurus. Maksudnya apa lurus niku? Maksudnya lurus niku adalah dia selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi maksiat-maksiatnya Allah. Iku namanya lurus. Kalau belok kiri, belok kanan, iku berarti maksiat. Maksiat ku ana loro. Melakukan larangan iku maksiat, meninggalkan perintah iku juga maksiat. Iku belok kiri, belok kanan. Berarti istiqomah iku adalah menempuh jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa sih? Jalannya Allah. Jalan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ora kiri, ora kanan. Kata belok kiri itu berarti salah, sesat. Belok kanan yo sesat. Jalan tol lurus aja. Iku jenenge istiqomah. Berarti wong istiqomah itu piye, Pak? Selalu menjalankan ketaatan kepada Allah dan selalu meninggalkan larangan-larangannya Allah. Iku jenenge istiqomah. Saiki sampean praktek mikir-mikir, ayo mikir awak dewek. Pertanyaannya, kita selalu istiqomah apa mboten? Dereng. Pinter jawabannya. Dereng. Bukan tidak nggih, dereng istiqomah. Saiki ngaji eling. Bar ngaji lali, nonton TV, delok wong wedok, ngeringekno musik. Nah, itu kan berarti pas ngaji lurus. Setelah ngaji bengkok maneh. Bar bengkok ono kajian lurus maneh. Iku ndewek, Pak. Dudu jenengan dhewek barang.
Dewek-dewek iki sik gurung iso istiqomah. Dari definisi aja kita bisa ngerti. Iso ngerti nih piye? Dewek iki koyoke sik gurung istiqomah. Apakah semua perintahnya Allah kita bisa lakukan? Dereng. Apakah semua larangannya Allah sudah kita tinggalkan? Dereng. Belum. Berarti gurung istiqomah. Nah, sengkata gurung istiqomah berarti belajar apa? Kiat-kiat. Nah, kita akan letakkan di bab terakhir. Terusnya, judul kedua, topik kedua. Apa yang mau? Topik kedua, buah dari istiqomah. Apa buah? Kalau aku lurus kenceng, lurus ora kiri, ora kanan, apa hasil buah dari ketika saya lurus, nggak ke kiri, nggak ke kanan? Itu buahnya apa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilanjutkan aja. Saya tak nunggu nopo kotake gak kari-kari itu kotake, Mas. Belakangan aja. Siapin duit sengakeh. Nah, engko baru tak bahas engko istiqomah nang iki. Istiqomah ngisi umplung aja 10.000 lho ya. 100.000 bari ngono. Nggih, tenang ae panitia, sabar. Aku tak bahas engko iku. Apa buah dari istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katanya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah. Lihat balasan jenengan ini nanti ada balasan. Yang jenengan iling-iling adalah satu, qalu Rabbunallahu. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Apa maksudnya Rabb kami adalah Allah? Allah engkau jadikan sesembahan, jaluk neng Allah, jaluk rezeki neng Allah, wedi ya harus neng Allah, mengharap ya neng Allah, ojo wedi selain Allah. Kalau jenengan takut kepada selain Allah dengan meyakini selain Allah iku saged ngekei manfaat, saged ngekei madarat, itu berarti Allah tidak engkau jadikan sebagai Tuhan. Kalau Allah kita jadikan sebagai Tuhan, sesembahan, berarti ora ono sing iso ngekei manfaat, ora ono sing iso ngekei madarat. Gak ada yang bisa memberikan manfaat, ora ono sing iso ngekei madarat kecuali hanya Allah. Wes, ojo karena rezeki ini sempit mari ngono njaluk nang dukun. Nah iku piye? Anake loro gak waras-waras, lunga nang ndi? Nang dukun. Nah iku piye? Berarti Allah itu tidak kamu jadikan apa? Sesembahan. Nah, setelah Allah kamu jadikan sesembahan, engkau meyakini Allah adalah Rabbuk, Allah adalah Rabb Anda, Allah adalah sesembahan Anda, baru summastaqom, lalu jenengan istiqomah, lurus lah, aja ngalor sing ngidul ya.
Engko ana wedok ayu kok ayu ya ditoleh. Harus jalan nunduk, aja pelirik kiri kanan. Engko ana duit akeh korupsi. Nah kan, karena duitku hijau, kok hijau kok enak kan duit ya dijukuk. Jukuk enggal 100.000 enggak 100.000. Nah, pun mudeng nggih istiqomah nih. Nah, 2 poin tadi kalau kita bisa mengamalkannya, meyakini Allah sebagai Rabb dan dia bisa istiqomah, lihat tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun kepada kamu. Turun kapan? Ketika mati. Kenapa Pak ketika mati Pak? Jenengan tak kayak bocoran ya, soalnya kayak guru mati. Soalnya aku guru mati, tapi tak kayak bocoran jenengan. Iblis itu Pak. Ngerti iblis apa ora? Sopo sing nggak ngerti iblis? Ngerti tak iblis? Iblis niku ketika si pe angkate mati, iblis niku manggil bala tentarai. Jare iblis, wahai kaum-kaumku, kesempatanmu tinggal ini tok, tinggal saat ini. Si A iku pe angkate mati. Sing pangkate mati, kesempatanmu tinggal iki tok. Gudon, ojo sampai pas mati niku mau ngomong la ilaha illallah. Gudon. Makanya jenengan gak usah heran. Wong peangkate mati lu mikir piye anakku. Peangkate mati lu mikir piye bojoku. Peangkate mati lu mikir piye donyaku. Iku sama-sama harus ngerti. Iku gangguan teko iblis dan borok tentarane iku mau. Nah, wong sing istiqomah ditolong oleh Allah, malaikat turun. Malaikat turun di sisi orang yang mau mati dan dia istiqomah. Allah jadi malaikat, Allah takhafu. Kamu nggak usah takut. Nggak usah takut tentang anakmu, nggak usah takut tentang istrimu. Wes orang saking ngurusi iku wes. Saiki yang penting awakmu iku iso ngomong la ilaha illallah. Yang penting Anda bisa ngomong la ilaha illallah. Urusan anak bojo wes ora saking dipikir. Butuh Pak malaikat sing ngandani ngono ku butuh malaikat. Kata gak iso ngomong la ilaha illallah terus piye dhewek iki? Malah sepangkate mati ketemu sama Allah, saya mikir dunya iku lho piye? Saya mikir dunya, nah piye anak-anakku iku piye meneh? Terus piye omahku iku lah apa mikire omah? Awakmu lu pikir ono, sebentar lagi awakmu itu ketemu sama malaikat Mungkar dan Nakir. Kira-kira iso jawab nggak pertanyaannya Mungkar Nakir? Lah apa ngurusi anak bojo? Tapi jenenge iblis ngopo winter. Enak bahasa Jawa kok ya Pak ya. Kiai kan bahasa Jawa harusnya kan. Jelas gitu Pak. Allah takhafu wa la tahzanu. Anda nggak usah takut dan Anda nggak usah sedih. Anda nggak usah takut di kuburan, takut di neraka, nggak usah takut. Karena apa? Lo Anda wis ake amalane. Gak usah sedih, gak usah takut, karena Anda sudah memiliki amalan-amalan senjenengan sakit gowo meneh ketika mati. Iku lho Pak, Masya Allah. Dan saat itulah saat yang paling penting, bantuan yang paling penting adalah saat itu menjadikan kita
husnul khotimah, penutup sing apik napa sing elek. Saat nikulah pertolongan yang paling kita butuhkan. Zaman ini hadis Nabi, Pak. Ada seorang rajul niku beramal kebaikan. Ma bainahu wa bainal jannati illa dhira'un. Antara dia sama surga mek tinggal sehasta. Tinggal saiti wae dia itu mlebu surga, Pak. Tapi yang terjadi sabaqa alaihil kitab. Wis tulisane beda. Fayamalu amala ahlinar. Ternyata di penghujung akhirnya dia beramal amal maksiat sehingga penutup ajalnya di atas maksiat. Ya Allah, Pak, elek epol. Dan ada lagi orang, Pak, maksiat terus, tinggal sak jengkal loh, Pak, tinggal sak jengkal, harusnya mlebu neraka, tapi dia tobat kepada Allah, kemudian Allah ampuni dia sehingga dia masuk ke dalam surga. Padha karo gambarane wong balapan, Pak, muter 10 kali. Yang paling yang dinamakan menang itu kapan? Kalau putaran terakhir ya, nah itu yang paling menang, Pak. Ojo gaya putaran pertama, aku kayak putaran pertama wis guayain pol. Putaran kedua gaya, ketiga, putaran ke-9 plukutus lemes, kalah, Pak. Terus gaya awalan kan, Pak, awalnya gaya ngono toh. Nah saat terakhir itulah finish, Bapak Ibu. Yang kita harapkan itu, Pak, adalah finishnya. Kita semuanya belum finish, Pak. Apakah kita tergolong wong apik apa wong elek? Gurung ketahuan selama kita belum tahu finish kita. Makanya ojo sombong. Inilah aku apa gurung finish kok aku itu. Kita nggak ada dibanggakan, Pak. Kita itu amalan apa yang kita banggakan? No, soalnya belum finish. Tapi kita berharap bisa istiqomah terus sampai matilah. Dapat pertolongan ketika kematian itu, dapat pertolongan ketika mau mati, harus istiqomah. Harus istiqomah. Tadi tahu fungsinya, Pak? Apa fungsinya? Nah, dapat pertolongan pas Allah, pas sakaratul maut. Itulah yang kita tunggu-tunggu itu, Pak. Tapi syaratnya harus apa? Istiqomah. Ayo teman-teman kabeh berusaha iso istiqomah. Ngerti ilmune, ayo dilakoni. Berusaha ayo nglakoni. Ayo nglakoni, iki gak oleh, ayo ditinggalkan. Maka dari sini kami mengajak Bapak Ibu semuanya, sing biasane maksiat, ayo ditinggalno. Sing biasane durhaka sama wong tua, ayo ditinggalno. Sing biasa wong wedok mbantah wae ning suamine, tobat toh. Wong wedok kok mbantah suami lho piye? Kaya bojo-bojo sama suka bantah kaya ya. Wajahnya kok langsung apa mendelesep mulut. Ya enggak lah, saya kasih nasihat untuk para istri. Surgamu itu di tangane suamimu. Ojo kok bantah, taat kepada suamimu. Istiqomalah Anda. Ayyumra'atin salat khamsaha wa shomat saumaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabin kanat syi'ti. Wong wedok mana saja poso Ramadan, sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, taat kepada suaminya, masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Tinggal satu, istri-istri kita apa? Puasa Ramadan kan? Ya insya Allah. Sholat 5 waktu kan? Enggak, tinggal siji. Napa niku? Patuh dan taat kepada suaminya. Istiqomalah wahai istri.
taat nang suami. Ojo dikongkon ngeyel wae, bantah wae. Dikongkon kopi, bikin sendiri. Wow, kon ngopi mesti ada remah. Taat. Taib ya, yang selalu ngibahin orang, berhenti dari gibahin orang. Jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Ayo istiqomah, biar angkate mati ditolong oleh Allah. Iso ngomong mangkola mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa saja orangnya yang di akhir ucapan dia lalu meninggal, dia ngomong la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Itu yang kita inginkan. Akhir ucapan kita itu ngomong apa? La ilaha illallah. Itu harus istiqomah. Harus istiqomah. Pun paham nggih? Nah, terus wa absyiru bil jannah, besok di surga, besok di akhirat oleh surga. Iku buah dari istiqomah. Makanya itu iling bojone sampean iku gantiin jenenge istiqomah ya kan. Iling ya. Atau kalau punya anak jenengane apa? Istiqomah. Iling. Wah iya ya, istiqomah. Jelas nggih? Terusnya. Topik yang ketiga. Iling-iling. Topik yang pertama tadi apa? Definisi istiqomah. Lupa atau ingat apa definisi istiqomah? Menempuh jalan sing lurus, ora kiri, ora kanan, menjalankan perintah Allah, jauhin apa? Larangane Allah. Pun apa buah dari istiqomah? Buah ini ku napa? Akan ditolong ketika nopo mau mati. Datang malaikat nolong kita. Jari malaikat nggak usah takut, nggak usah sedih. Terus di akhirat dapat apa? Surga. Nopo sedikit surat aku ini. Surat apa ini? Surat panggilan atau nopo? Atau surat pemberhentian? Nggih, matur nuwun ta. Tahu suratnya Pak? Ustadz semisal materinya masih panjang banget, fadhol bisa dilanjutkan setelah sholat isya atau adzan dulu, terus dilanjut kajiannya sampai subuh. Ya, khair insyaallah. Gak usah banyak-banyak, insyaallah tak ringkas kajian ini. Sepenting melbu ini kan. Kalau tak borno kabeh jenengan gak ngundang aku maneh. Jadi yuk tahapan Mbak, bertahap gitu. Nggih, pentingnya istiqomah. Sekarang topik yang nomor 3. Pentingnya istiqomah. Setelah melihat buah dari istiqomah, pasti sudah ono jawaban. Berarti penting banget istiqomah itu. Ya tau ora? Kalau setelah lihat buah dari istiqomah kan, oh ternyata buah ini oleh surga, ditolong ketika mau matinya. Ketahuan Pak niku, berarti istiqomah itu penting. Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah. Allah merintah nabinya. Apa katanya Allah kepada nabinya?
fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istaqim, istiqomalah Anda, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Lu Allah Pak merintah nabinya supaya nabinya apa? Istiqomah. Tidaklah mungkin Allah memerintah yang demikian itu kecuali karena perkara itu penting. Perkara itu penting. Nah, istiqomah harus sesuai kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Berarti sesuai dengan apa? Aturane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki namanya Sufyan ibnu Abdillah Al-Thaqafi datang ke Rasul alaihi salatu wassalam. Datangnya ngapain? Minta wasiat. Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Kanjeng Nabi, katakan kepadaku sesuatu ucapan yang berguna bagiku, yang saya tidak akan meminta kepada selain Anda. Aku ke ono wasiat wahai Nabi, wasiat yang berguna untukku. Aku ora bakal njaluk wasiat kepada selain kamu. Apa wasiat Rasul? Lihat, Rasulullah SAW sabda, Qul amantu billahi summastaqim. Katakan, amantu billah, aku beriman dengan Allah setunggal. Yang kedua, summastaqim. Kemudian apa? Istiqomalah. Jenengan iling-iling Pak, wong lanang seorang laki-laki matur teng Kanjeng Nabi, maturi, ya Rasulullah, aku ke ono wasiat, wasiat yang iku bermanfaat untuk uripku, untuk hidupku. Apa jawabannya? Jawabannya gampang. Rasul mengatakan apa? Dua kata tok. Katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah. Yang kedua, summastaqim, lalu istiqomalah. Berarti istiqomah itu adalah sesuatu hal yang bisa menyelamatkan hidup jenengan, yang bisa memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka pentingnya istiqomah sampai wong jaluk wasiat kepada Nabi, Nabi ngomong istiqomalah. Wong jenenge minta wasiat Pak, pasti itu yang terbaik bagi dia. Itu menunjukkan pentingnya wasiat iku mau. Nabi ngomong summastaqim. Pun jelas ya? Pun jelas? Berarti 3 tema kelar. 3 tema kelar. Ini ngomong lagi. Baik. Sekarang yang keempat. Kita pede-pede aja Pak. Sepenting melbu. Yang keempat apa? Pembagian manusia di dalam istiqomah. Kira-kira dhewe iki iso istiqomah apa ora? Makanya manusia di dalam istiqomah itu saya bisa bagi 2 Pak. Yang pertama adalah as-sadadu, sadad. Sing nomor loro muqarabah, mendekati. Iso sing nomor telu. Nomor telu iki nggak sadar, nggak muqarabah, senomor telu iki. Selain sadar, selain muqarabah, yang nomor telu iki. Yes.
Tak kei bayangan sih Pak Tidong. Kayak contoh, jenengan pernah belajar memanah? Belum. Tapi tahu Pak ya? Tahu nggih. Biasanya kalau memanah ada yang dituju mboten? Ada yang tuju. Kecil wae, kecil itu kan, setengah-tengah itu. Jangan kayak lingkaran kecil, besar, sampai besar, sampai keluarkan dari lingkaran. Gitu. Jenengan mana? Memanah, Pak. Kalau jenengan saged pada sasaran, setiap kali memanah pasti pada sasaran, niku jenenge sadat. Jenengan mana kalau memanahnya tadi tidak pas sasaran tapi mendekati ke sasaran, iku jenenge napa? Muqarabah. Ke nomor 3, jenengan apa namanya? Mana ternyata jauh dari sasaran. Kadang-kadang nggak kok menempati, melewati apa ini? Iki malah mana di luar garis, mana ini kono itu sasaran ini malah melayang ke atas Pak, jauh banget. Muka-muka ojo kayak ngono lah. Nah kalau sudah paham begini, pertanyaannya Pak, apakah setiap memanah pasti sesuai dengan sasaran? Belum tentu. Itulah keadaan kita Pak. Yang namanya sadat, setiap kali memanah pasti sesuai dengan sasaran. Itu namanya sadat, dan kita nggak bisa ini. Kedua, muqarabah. Terkadang kena sasaran, terkadang di luar sasaran. Itu kita. Terkadang lurus, terkadang belok, terkadang ya Allah ngerti mati cah meneca taat ngono lali maneh, wis krungu adzan wis gak usah masjid sih lawo ndelok HP sik wae. Lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita Pak. Tapi ojo sing nomor 3 lah. Luar apa? Di luar angkasa iki lho. Ya Allah, aja sampai ngene, Pak. Gimana luar angkasa? Wis gak ono pengiling blas. Maksiat wae. Maksiat tok. Mau tepat sasaran enggak mau tepat, Pak. Wis pokoke salah wae, maksiat wae. Aja sampai dadi wong nomor 3 iki lah. Adzan, Pak. Adzan belum? Belum. Oleh karenanya Ar-Rasul Allah Subhanahu mengatakan fastaqimu wastaghfiruh. Beristiqomalah kamu dan memintalah ampun. Allah gandengkan istiqomah dengan meminta ampun, itu menunjukkan kita nggak mungkin bisa istiqomah di setiap saat. Orang bakal iso istiqomah di setiap saat. Soalnya apa? Allah menggandeng istiqomah dengan apa? Istighfar. Berarti ikhwanana barakallahu fiik, berarti dewe-dewe iki ora iso istiqomah terus, seringe maksiat. Tapi kate maksiat cepet nang ilingo. Ojo tambah ado kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo adzan dulu, monggo. Yang adzan monggo adzan dulu. Baik ya. Jadi kesimpulannya, manusia di dalam istiqomah ada berapa tadi? Ada 3 nggih. Sadat, yang kedua napa? Muqarabah, yang nomor 3 selain sadat dan muqarabah. Ya kita berusaha. Kalau sadat orang mungkin Pak, tapi paling tidak kita itu
mukorobah. Mukorobah niku ya sekali memang ya kadang tepat sasaran, terkadang nang pinggire, ora jauh-jauh Pak, nggak sasaran, tapi nang pinggire ngono lho Pak. Pinggire ku tetep dosa, tapi cepet iling nang Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai dhewek iki dosa ora tobat-tobat. Ingat lho, kematian kita itu nggak bisa terduga kapan dia datang. Khawatirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup jelek. Ingat loh, neraka itu berat. Saya kasih contoh Pak, saya punya kitab tentang keadaan neraka. Neraka itu kayak apa? Salah satu contoh aja nggih kula sebutaken. Narukum hadhihi juz'un min sab'ina naron. Api kamu itu loh, api kamu di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Ngeri gak Pak? Ngeri. Kita semua pasti nggak pengen dibakar. Kita sebenarnya nggak pengen dibakar Pak. Dibakar itu sakit, karena yang terkena itu semua urat-urat kita. Urat-urat kita itu sakit Pak kalau kebakar. Oleh karenanya teman-teman semuanya, ayolah selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya ngerti salah nang tobat. Yang punya dosa maksiat, yang punya dosa terselubung, yang tidak ada tahu kecuali hanya engkau dengan Allah, segera taubat. Yang biasa lihat HP yang tidak baik, segeralah kita taubat kepada Allah. Yang biasa berpacaran, yang biasa menghardik orang tua kita, segera kita taubat kepada Allah. Mumpung mati belum datang kepada kita. Teman-teman semuanya, kita semuanya nggak ingin disiksa oleh Allah, dan kita ingin semuanya nggak ingin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kita berharap ampunannya dan kasih sayangnya Allah. Maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini dan mulai malam ini kita duduk termenung di depan Allah sambil mengucapkan, ya Allah, betapa berat dan dosa-dosa kami ya Allah. Duduklah kita sejenak memikirkan diri kita, memikirkan besok di kuburan kita sendirian, dibentangkan, ditampakkan neraka setiap hari. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada orang-orang yang masuk neraka di pagi hari dan di sore hari. Suatu siksaan yang luar biasa. Oleh karenanya teman-teman semuanya, ayo selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu bertobat, meminta ampunannya, meminta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, topik yang kali terakhir yang nomor 5 insyaallah adalah membahas kiat-kiat bisa istiqomah, bicaranya bisa istiqomah. Maka di sini kita bisa jawab, kalau kita bisa istiqomah dengan tingkatan yang pertama yaitu sadat, nggak mungkin bisa. Jelas gak? Nggak mungkin bisa. Tapi kita berharap masuk pada poin yang kedua. Tapi itu pun butuh kiat Pak. Ojo sampai dewe iku manah ping 10, yang tepat sasaran iku 1 tok, 9 itu lepas dari sasaran.
Ojo sampai ngono. Paling tidak hampir rata-rata itu tepat sasaran. Kan gitu kan? Sekali dua kali wajar lah Pak manusia Pak. Tapi kalau sampai sekali tepat sasaran, 9 kali nggak tepat sasaran, ikhlas piye? Ya sih mending sih daripada yang tidak sama sekali. Tapi yo ojo sampai ngono lah. Apa diantara kiat-kiatnya? Banyak banget Pak. Cuma saya akan sebutkan 4 apa 3 saja. Ya, pertemuan pertama itu yang penting kan kesan pertama dulu Pak ya. Kesan pertama dulu. Apa kesan pertama Pak? Hah? Tinggal. Kesan pertama itu adalah tes dulu. Iki ceramahnya enak apa ora ngono kan. Iki menyenangkan apa enggak ngono kan. Kate gak wis mulai ngono Pak ya. Ini kesan. Oke, kesan pertama ojo suwe-suwe. Suwe-suwe. Tapi yang pertama, teman-teman semuanya dicatat dengan baik. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ini kiat yang paling urgent supaya kita bisa istiqomah, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang jarang berdoa istiqomah Pak. Sing sering itu njaluk sugih, bojo ayu, nambah bojo, tahune wong lanang. Sing wedok moga-moga bojoku ora nambah maneh. Itu aja yang dia minta. Jarang dari mereka, jarang dari kita berdoa supaya kita istiqomah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala pernah ditanya Pak, kenapa para penuntut ilmu itu kok gak iso istiqomah yo? Padahal bendino itu ngaji. Ya kita loh Pak bendino ngaji. Tapi ngaji ku mek melbu tangan, melbu kiri, metu teko kanan. Melbu teko jingur, metu teko ndi? Teko kuping. Ngono ae. Pertama, karena apa Pak? Ilmu itu tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, soale kurang dungoni. Ayo kita berdoa semuanya. Ya Allah, berilah aku kemudian bisa istiqomah ya Allah. Itu Pak, apa yang saya ketahui saya bisa mengamalkan selalu ya Allah. Kalaupun saya menyeleweng, kalaupun saya salah ya Allah, cepat dikasih kemudahan untuk bisa kembali ke jalanmu ya Allah. Ayo Pak kita doa gitu Pak. Sempatkan doa-doa itu di waktu-waktu yang mustajab. Apa maneh di akhir malam terakhir. Yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir fayaqul, maka berkata Allah, man da'ani man sa'alani fa'utiyahu wa man da'ani fa'astajiba lahu wa man yastaghfirni fa'aghfirlah. Allah itu turun di setiap sepertiga malam terakhir sambil mengatakan, siapa yang minta kepadaku saya akan kasih, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, siapa yang meminta ampun kepadaku saya akan ampuni. Kita di sepertiga malam terakhir, waktu kita habis dengan permainan yang tidak ada faedahnya, dengan tidur didekap oleh sang istri, sampai kita tidak bangun di sepertiga malam terakhir. Jangan dilewatkan doa-doa yang mustajab, kayak antara azan dan iqomah, itu waktu mustajab. Yaqul Rasul alaihi salatu wasalam, ma baina adzanaini doaun la yurad. Antara azan dan iqomah ada doa yang tidak akan ditolak.
Gunakan, sisipkan waktu-waktu yang mustajab. Berdoa kepada Allah supaya kita bisa istiqomah. Yang nomor dua teman-teman semuanya adalah kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaluk ampunan kepada Allah. Sadar atau enggak sadar kita berbuat dosa atau enggak berbuat dosa, Pak, mintalah istighfar kepada Allah. Sebab apa? Dengan Anda istighfar kepada Allah akan dimudahkan, akan dikasih taufik untuk bisa istiqomah. Kita itu, Pak, susah istiqomah soalnya kakek dosa. Berat, Pak. Saya kasih contoh, jenengan punya sepeda motor, Pak. Sepeda motor itu kalkulator itu kotor, rusak. Kotor, Pak. Apa bisa sepeda motor itu kenceng jalannya sedangkan kalkulator itu rusak, kalkulator itu kotor? Iso ora? Gak bisa. Dirisi-isi kalkulator baru iso kenceng sepeda motor. Sama aja, badan ini nggak akan bisa kenceng ibadah, ora bakal iso terus taat kepada Allah nalikane kita masih kotor. Dosa-dosa yang dulu kita lakukan itu sewake. Oleh karenanya ayo istighfar. Istighfar itu salah satu sebab akan dikei taufik oleh Allah untuk istiqomah. Ayo istighfar. Ojo kok wiritan HP wae. Wiritan HP, coba setiap SMS datang maca astagfirullah, 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 ngono, Pak. Tapi istighfar gak hanya dengan lisan. Istighfar harus diikuti dengan pengakuan dosa-dosa kuwake dan diikuti dengan harapan yang besar Allah akan mengampuni kita. Ayo istighfar. Yang nomor 3, salah satu sebab kita bisa istiqomah adalah selalu melakukan perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah itu salah satu sebab kita bisa istiqomah. Rasulullah alaihissalam mengatakan, la yazalul abdu yuqarribu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu faida ahbabtuhu. Selalu hambaku itu mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintai dia. Apabila aku sudah mencintai hamba, maka pendengarannya saya jaga, penglihatannya saya jaga, jalannya saya jaga, semua dijaga oleh Allah, Pak. Kalau sudah dijaga oleh Allah, maka dia bisa istiqomah. Oleh karenanya teman-teman semuanya, jangan diremehkan perkara sunnah. Jangan kita melihat iki mek sunnah wae kok. Jangan lihat itu, tapi lihat efek samping dari sunnah itu adalah menyebabkan Allah itu mencintai Anda. Kalau Allah wis seneng dewek, Pak, apabila Allah sudah senang kita, semua akan dijaga oleh Allah. Kalau sudah dijaga oleh Allah, berarti kita bisa istiqomah. Ayo sholat sunnah dijogo, zikir pagi sore dijogo. Ojo kok mek zikir duit wae. Ya kan? Ayo Allah selalu diiling-iling. Maca Al-Qur'an. Maca Qur'an iki khatam apa ora? Hah? Engko ora tahu khatam. Ya kan? Ayo selalu itu ya. Insya Allah dengan cara-cara ini digampangkan oleh Allah bisa istiqomah. Senomor terakhir, Pak, kiat-kiat bisa istiqomah adalah Anda harus
mendekat sama orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh itu bisa membantu jenengan bisa istiqomah. Berteman dengan orang-orang soleh bisa mengingatkan Anda di saat Anda itu lalai. Di saat kita itu berbuat dosa, ada orang soleh ngingatin kita. Maka orang soleh bagi kita adalah orang soleh bagi kita adalah penerang kehidupan kita. Dan itulah teman sejati. Tidak ada teman sejati kecuali di saat kita lupa diingatkan, di saat kita lalai diingatkan, di saat kita berbuat dosa diingatkan. Itulah teman sejati. Carilah orang-orang soleh semisal ini. Carilah orang-orang soleh yang semisal ini. Kalau jenengan ketemu sama orang soleh, fatamassak bihi bin nawajid, pegang erat-erat dengan gigi geram kamu. Jangan sampai kamu lepas orang-orang soleh semisal ini. Bagaimanapun keadaannya, Anda harus pegang dia, karena dia adalah penyelamat kehidupan kamu, pengingat kepada kamu di saat kamu itulah lalai. Bisa dipahami enggak ya? Cukup insyaallah taala. Semoga kesan pertama ini menjadikan kita saling berteman karena Allah, ya kan? Dan saling bertemu karena Allah, dan saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita besok di surga sebagaimana Allah mempertemukan kita di dunia ini. Dan yang terpenting bagi kita adalah semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati dosa-dosa kita, dan semoga Allah mau menerima amalan-amalan kita, amalan yang penuh dengan kekurangan, dan semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita yang kita sebagai hamba sudah meminta ampun kepada Allah, bisa berbuat dosa lagi, meminta ampun lagi, berdosa lagi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika Engkau menghisab kami di akhirat besok. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.